Kesempatan baru di dunia yang baru. Bab 11 Mandi pertama. Setelah akhirnya menikmati hidangan yang benar-benar memuaskan untuk pertama kalinya, Sofia sangat gembira dan penuh motivasi, ingin melanjutkan pelajaran sihirnya. Fen, berikan aku petunjuk untuk sihir udara. Oh, bagus. Udara, ya. Coba lihat, kategori sihir udara, dia sedang memikirkannya dengan keras. Ada apa? Sihir udara agak rumit untuk dijelaskan. Bagaimana caranya? Kau benar-benar tidak punya sesuatu untuk dikerjakan. Sihir air dikategorikan dengan air, bumi memiliki tanah, dan seterusnya. Udara hanyalah, ya, udara. Hanya udara, ya. Berpikir dengan dunianya sebelumnya, Sofia tahu bahwa udara sebenarnya sesuatu yang agak rumit. Oh, aku jadi penasaran. Apa aku bisa mengutak-atik konsentrasi gasnya? Seperti menambah oksigen bisa menyenangkan dengan sihir api. Oksigen. Fen sepertinya tidak tahu tentang komposisi udara, atau apakah ia sekali lagi memiliki nama yang berbeda di dunia ini. Ah, bukan apa-apa, cuma terlalu terburu-buru. Tanpa tahu dasar-dasarnya, memikirkan hal-hal seperti itu percuma saja. Baiklah kalau begitu. Ayo kita coba, Sofia. Apa kau bisa merasakan angin yang datang dari tempat terbuka ini? Ya, itu sangat bagus. Bagus. Sekarang, tutup matamu dan fokuskan perhatianmu padanya. Saat ia berkata begitu, embusan angin mengacak-acak bulunya seolah angin itu semakin kencang hanya untuk latihan Sofia. Gadis itu melakukan apa yang diperintahkan. Sekarang, coba lihat angin. Lihat, dia bingung dan membuka matanya. Tutup matamu. Jangan gunakan matamu untuk melihat. Sebaliknya, gunakan konsentrasi dan kekuatan sihirmu untuk melihatnya. Fen ingin dia memperhatikan bagian kedua, jadi dia menekankannya. Begitu, yah, tidak juga. Sofia membuat plesetan yang mengerikan sebelum menutup matanya lagi. Berkonsentrasi pada sekelilingnya, ia merasakan angin menerpa tubuhnya. Terkadang lebih kencang, terkadang lebih lembut, tetapi rasanya seperti aliran yang konstan. Dengan pengamatan ini, ia mencoba tidak hanya merasakan angin yang langsung menerpanya, tetapi juga apa yang mengalir di sekelilingnya. Gadis itu terus meningkatkan jangkauannya hingga ia mendapatkan gambaran yang bagus tentang sekelilingnya, dan ia menyadari sesuatu. Apakah kamu mengerti sekarang? Ya, aku melihatnya. Tidak, ya, aku merasakannya. Seperti sungai, mengalir di jalurnya, dipandu oleh sesuatu, membiarkannya mengalir di tikungan, semakin cepat, semakin lambat, bahkan berhenti. Bagus. Sekarang, biarkan sesuatu itu menjadi dirimu. Kaulah yang harus mengarahkan udara, menentukan arahnya, membiarkannya mengalir, dan apapun yang kau inginkan. Fen berkata begitu, dan angin mulai mereda, membiarkan bulunya yang halus tergerai di tubuhnya lagi. Jadi kaulah yang mengendalikan udara untukku, ya. Sofia langsung menyadari bahwa gambaran angin di kepalanya berubah menjadi sesuatu yang tampak lebih tak terkendali. Benar, sekarang, ambil alih kendali. Ia terdiam beberapa saat, akhirnya, angin di sekitarnya terasa semakin kencang, mengangkat dan mengibaskan rambutnya dengan lembut, lalu mereda sedetik kemudian. Sepertinya kowoi. Fen memperhatikan Sofia mulai mengendalikan angin, tetapi kemudian diterpa hembusan angin kencang, yang jelas-jelas diciptakan oleh gadis di depannya. Sihir udara cukup menyenangkan. Dia sudah berhasil menggunakan kekuatan barunya untuk hal-hal nakal. Kamu ingin membalas dendam? Fen mengendalikan angin dan benar-benar meniup Sofia hingga terlepas, menggunakan sihirnya sendiri. Harus berlatih lebih keras. Setelah dikalahkan oleh serigala, dia menjadi semakin termotivasi. Fen, yang tak ingin berurusan dengannya setelah tombol itu ditekan, meninggalkannya sendirian dan pergi ke seberang lapangan. Di sana, ia berbaring di rumput dan bersantai di bawah hangatnya matahari. Sofia terus membiasakan diri dengan jenis sihir baru itu sepanjang sore.
Ia jauh lebih memahami sihir udara dan kategori lainnya, yaitu air, tanah, dan api. Begitu matahari mulai terbenam, gadis itu bertemu kembali dengan serigala itu. Selamat datang kembali. Bagaimana latihannya? Bagus sekali. Panggil aku Avatar sekarang. Gadis itu tampak sangat puas, membuat Fen bingung. Avatar, saya telah menguasai keempat elemen. Ada lebih dari 4 kategori, bukan? Lupakan saja. Sofia sedih karena leluconnya tidak berhasil karena tidak ada latar belakangnya di dunia ini. Oke, Fen tentu saja bingung. Pokoknya, ya, aku sudah cukup percaya diri dengan dasar-dasarnya sekarang. Kurasa aku ingin mencoba kategori sihir alam besok. Ide bagus. Hutan ini, dengan semua tanamannya yang lebat, adalah tempat yang tepat untuk itu. Bagus. Aku menantikannya. Setelah menyepakati jadwal untuk hari berikutnya, keduanya bersiap untuk makan malam, meskipun sebagian besar berisi sisa makan siang. Setelah itu, Sofia menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ada apa, gadis? Fen, aku ingin mandi. Yakin. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan informasi semacam ini. Baiklah, mandi juga tidak masalah. Dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Memang aku belum berkeringat sedikit pun sejak datang ke dunia ini, berkat tubuh super kuat yang diberikan Tuhan kepadaku, tapi bayangkan saja sudah 3 hari, sesuatu yang penting bagiku terasa seperti akan mati. Menjijikkan. Sekarang setelah menyadarinya, ia tak tahan lagi. Lalu pergi, dan mandi. Fen, yang masih bingung dengan wabahnya, gagal melihat masalahnya. Bisa kasih tahu caranya? Kamu kan gak punya bak mandi di suatu tempat, kan? Sofia, bukankah kamu yang membuat pot tanah liat, mengisinya dengan air, dan memanaskannya sendiri tadi? Bukankah menurutmu konsep ini, jika diperbesar, akan lebih cocok untuk dijadikan bak mandi? Ia memikirkan idenya, idenya sendiri. Kamu jenius, Fen. Kamu benar-benar linglung. Aku tidak bisa menyangkalnya. Setidaknya kamu sadar diri. Oi, kalau begitu, permisi, waktunya membangun bak mandi. Ia bangkit dan hendak pergi. Fen, jangan mengintip, ya. Kau mungkin serigala, dan jantan, tapi aku tetap akan membunuhmu. Mengapa aku ingin mengintip manusia? Siapa yang tahu apa yang terjadi di dunia ini? Jangan khawatir, aku bukan tipe humanoid. Senang mendengarnya. Baiklah, sampai jumpa lagi. Tentu. Setelah diberi peringatan, dia meninggalkan perkemahan dan mulai merencanakan mandinya agak jauh dari sana. Aku tahu ini tidak terlalu penting, tapi mandi di tempat terbuka tanpa pelindung mata itu agak... Kurasa aku tidak akan bisa tenang. Ia tahu bahwa ia satu-satunya makhluk seperti manusia di sana, tapi tetap saja rasanya salah. Oke, ayo kita buat beberapa dinding. Menggunakan sihir tanahnya, Sofia menciptakan dinding-dinding itu, melindungi 3 sisi tempat mandinya dari pengunjung tak diundang. Hutan itu sendiri berfungsi sebagai layar pelindung. Aku bisa membiarkan sisi itu terbuka, 4 dinding kokoh akan terasa terlalu sempit. Bagus, untuk bak mandinya, kita lihat saja. Meniru teknik yang sama yang ia gunakan untuk memasak podadus sebelumnya, Sofia membuat lubang yang cukup besar agar mudah masuk. Setelah itu, gadis itu memperkuat dan mengeraskan sisi-sisi bak mandi dadakan tersebut. Setelah itu, ia membakar lubang tersebut, memanggang tanah, berharap tanah tersebut dapat menahan air cukup lama. Lagi pula, ia tidak sedang mencari bak mandi lumpur. Setelah bak mandi selesai, Sofia mengisinya dengan air panas. Coba kulihat, agak hangat, tapi rasanya enak. Setelah memastikan suhu air dengan tangannya, gadis itu tampak puas. Setelah semuanya siap, ia mulai membuka pakaian sambil melihat sekeliling dengan gugup. Situasinya, mandi di antah berantah, membuatnya gugup. Akhirnya, karena telanjang bulat,
Sofia teralihkan oleh sesuatu yang lain. Aku benar-benar menjadi lebih muda, ya. Ia menunduk menatap tubuhnya. Bukan berarti aku tua di dunia lamaku, 23 tahun jelas masih baik-baik saja. Tapi, menjadi sekitar 15 tahun sekarang adalah perbedaan yang mencolok. Aku tahu itulah masa di mana tubuh seseorang banyak berubah, tapi aku tidak yakin bagaimana perasaanku tentang hal ini. Kulitku sekarang jauh lebih kenyal dan lembut. Ia mencubit dan meregangkan kulit di pinggangnya untuk merasakan elastisitasnya. Ah, tidak, sudahlah. Jangan bahas itu. Kurasa aku akan depresi, tahu betapa tubuhku berubah dalam waktu sesingkat itu. Atau akan berubah lagi di masa depan. Wah, ini sungguh membingungkan. Ah, tapi aku memang menantikan untuk kembali ke usia 16 tahun lagi. Petik 2. Ia menunduk sekali lagi dan berhenti di satu area, tepatnya di dadanya. Ini tidak seburuk itu sekarang, hanya sedikit lebih sopan, ya. Setidaknya perkembanganku sudah sampai pada titik di mana pakaian hanya membuatku terlihat lebih kecil dari yang sebenarnya. Ada sesuatu. Melihat mereka telanjang, ada sesuatu. Ia mengulanginya entah kenapa. Cukup untuk disentuh dan dinikmati. Itu sangat penting bagi gadis itu. Bukan berarti informasi ini relevan untuk orang lain selain aku. Sebenarnya, meskipun semuanya menjadi lebih kecil dan lebih muda, aku masih terlihat agak dewasa, ya. Seolah-olah tubuhku berusia 15 tahun, tetapi pikiranku tidak. Caraku bergerak dan berperilaku masih sesuai dengan usiaku yang sebenarnya. Dalam arti tertentu, itu membuatku tampak lebih, berpengalaman. Itu bagus karena aku tidak ingin diperlakukan seperti anak kecil. Tapi tetap saja, aku merindukan lonjakan pertumbuhan saat aku berusia 16 tahun. Ya, aku sangat senang saat itu. Selain itu, kurasa aku tidak keberatan tetap muda selamanya. Yah, tidak ada yang bisa kulakukan. Sambil melirik dadanya dengan sedih untuk terakhir kalinya, Sofia akhirnya masuk ke kamar mandi. Sofia pun berendam, mendesah puas. Rasanya sungguh menyenangkan, tanpa melakukan apapun untuk beberapa saat, ia bersantai di bak mandi. Menatap langit dan kembali memperhatikan 2 bulan, ia terus memandanginya. Rasanya aku sudah terbiasa dengan pemandangan ini, menakutkan. Sofia sekali lagi terkejut dengan kemampuan adaptasinya. Memang indah. Terbiasa atau tidak, pemandangan itu tetaplah sangat indah. Jadi ia melanjutkan pengamatannya terhadap langit untuk beberapa saat. Bab 12 Rencana untuk bertemu manusia pertama. Masih bersantai di bak mandi darurat yang dibuatnya dengan sihir, Sofia selesai mengagumi langit sambil menghela napas lega. Merasa sangat rileks, pikiran tentang situasi barunya perlahan merayapinya lagi. Seluruh situasi ini sungguh konyol sampai hampir lucu. Dipindahkan ke dunia lain, bepergian bersama serigala raksasa, belum lagi, serigala yang luar biasa kuatnya. Dan sekarang aku mandi dengan sihir buatanku sendiri di antah berantah, kedengarannya semakin tak masuk akal, jika diucapkan dengan lantang. Bukan masa depan yang kubayangkan, yah, kehidupanku di bumi bahkan jauh dari yang kuinginkan, dunia ini jelas lebih menyenangkan. Sihir itu luar biasa. Tidak perlu peduli dengan apapun. Hebat. Punya teman yang, menarik. Tak bisa mengeluh. Menjelajahi alam, mengagumi pemandangan eksotis, dan sesekali bertemu monster. Anehnya tidak menakutkan. Mengalami perubahan kepribadian yang kuat yang memungkinkan semua itu. Tidak mengherankan, sangat menakutkan. Sofia kembali ke topik yang membuatnya sangat khawatir selama beberapa hari terakhir. Aku tahu tak banyak yang bisa kulakukan, tapi tak apa-apa aku menerima perubahan ini begitu mudahnya. Maksudku, aku pada dasarnya sudah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Fan bilang aku menjadi lebih seperti yang kuinginkan, dan itu benar, aku ingin menjadi diriku yang sekarang. Terbuka, supel, dan sungguh-sungguh bersenang-senang, sekadar menikmati waktuku.
Tapi di saat yang sama, rasanya seperti aku mengingkari seluruh hidupku sampai sekarang. Betapapun aku tak menyukainya, apa itu benar-benar tak apa-apa. Entah bagaimana semuanya terjadi terlalu tiba-tiba untuk dihadapi. Satu hal tetap sama, aku masih sangat filosofis saat mandi atau berendam, Sofia teralihkan di tengah monolognya. Yah, mungkin kepribadianku yang lebih baik akan membantuku mengobrol dengan perempuan lagi. Kurasa aku lebih mudah bergaul sekarang. Mungkin aku bahkan bisa menemukan pacar. Kita boleh bermimpi, kan? Ada sedikit harapan dalam suaranya. Tapi ada satu masalah kecil sebelum semua itu. Aku belum pernah bertemu manusia sebelumnya. Sebenarnya, itu lebih dari sekadar masalah. Juga, menurut Fan, manusia di dunia ini sepertinya bukan tipe yang menarik untuk diajak menjalin hubungan. Meskipun, kupikir pendapatnya tentang mereka mungkin bias. Kuharap, matanya mulai berputar-putar dengan gugup, memikirkan kemungkinan bahwa Fan benar. Bayangkan aku datang ke dunia lain dan kepribadianku, diperbaiki. Sekarang, bisa berbicara dengan orang-orang lagi, bahkan mungkin memiliki kemungkinan untuk menemukan seseorang yang istimewa, hanya untuk seluruh umat manusia terlalu menyebalkan untuk berdiri. Tanda tanya. Tawanya tidak terdengar bahagia, melainkan gugup. Dewa itu tidak akan melakukan sesuatu yang sekejam itu, kan? Tentunya, tidak. Sofia meragukan motivasi pengawas yang ditemuinya sekali lagi. Ya, tidak, setidaknya harus ada satu gadis baik di luar sana. Aku hanya perlu menemukannya. Menepis pikiran negatif itu, ia memotivasi dirinya sendiri dan dengan penuh semangat melompat keluar dari bak mandi. Hanya untuk terjatuh karena terlalu lama berendam dan pusing. Setelah dia pulih, mengeringkan tubuhnya, dan berpakaian lagi, Sofia akhirnya bertemu kembali dengan Fan. Kamu kembali, Sofia. Kamu benar-benar butuh waktu. Ya, aku agak teralihkan. Hei Fan, kamu bilang mau ikut aku ke kota manusia, kan? Ia duduk di sebelahnya, di depan api unggun di perkemahan mereka. Aku senang sekali, tapi aku masih belum bisa membayangkan bagaimana, seperti yang kukatakan sebelumnya, kau memang kebalikan dari tidak mencolok sama sekali. Ia tidak habis pikir bagaimana serigala itu bisa berjalan di tempat manusia tanpa menimbulkan keributan. Seperti biasa, keajaiban adalah jawabannya, gadis. Sekalipun kau bilang begitu, aku tidak tahu bagaimana itu akan membantu. Jangan bilang kau bisa membuat dirimu tak terlihat. Dia tiba-tiba bersemangat memikirkannya. Sayangnya, saya tidak bisa. Dia tampak kecewa. Lalu, bagaimana sihirmu akan menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kalau aku beri sedikit demonstrasi? Fan berdiri, dan asap hitam mulai mengepul di sekujur tubuhnya. Begitu ia sepenuhnya diselimuti asap, terdengar suara seperti letupan, meniup asap itu. Sofia sempat berpikir sejenak bahwa serigala itu sudah pergi, tetapi kemudian menyadari sesuatu ketika ia melihat lebih dekat ke tanah. Serigala raksasa itu telah berubah menjadi anak serigala biasa, tingginya hampir tidak mencapai lututnya. Jadi, bagaimana menurutmu? Keren, kan? Sofia, yang tidak mampu mencerna situasi tersebut, membutuhkan waktu untuk bereaksi. Dengan ini, aku seharusnya bisa memasuki kota manusia tanpa menarik perhatian. Petik 2, Ada apa, Sofia? Kamu lucu sekali. Karena tidak tahu harus berkata apa, dia langsung mengatakan hal pertama yang terlintas di kepalanya saat melihat anak singa itu. Itu bukan inti permasalahannya. Bukan begitu. Memang benar sih. Tunggu, apa itu benar-benar akan membantu? Memang, kau tidak begitu menarik perhatian lagi, tapi anak serigala atau bukan, kau tetaplah serigala. Seharusnya itu bukan masalah. Dulu aku pernah melihat manusia menggunakan binatang buas untuk meningkatkan kekuatan serangan mereka yang lemah. Tapi aku tidak tahu bagaimana mereka melakukannya.
Kalau aku menyamar sebagai binatang jinakmu, kita seharusnya diizinkan masuk ke kota. Jadi, pada dasarnya kau peliharaanku. Sofia punya interpretasinya sendiri. Jangan terlalu cepat percaya, gadis. Hehe. Semoga berhasil karena aku ingin melanjutkan perjalanan denganmu. Ya, dia merasakan hal yang sama. Tetap saja, Sofia menatap Fen versi anak singa kecil dengan ekspresi berbahaya. Apa yang kau memang menggemaskan. Sofia kehilangan kendali, meraih serigala itu, dan meletakkannya di pangkuannya, lalu mulai mengelus-elusnya. Bulunya lembut sekali. Merasa dipermalukan hingga tingkat yang belum pernah dialaminya sebelumnya, Fen terlalu terkejut dan syok untuk bereaksi dan membiarkan Sofia berbuat sesuka hatinya. Keren banget. Beberapa saat kemudian, jauh lebih lama daripada yang bisa diakuinya, Sofia akhirnya melepaskan serigala itu dengan ekspresi yang sangat segar di wajahnya. Kamu harus tetap dalam ukuran ini terus. Tidak akan terjadi. Tidak akan pernah. Pendapatnya tentang topik itu sangat berbeda. Aduh, berubah menjadi anak singa bukanlah ide yang bagus. Menyesali keputusannya, Fen kembali ke ukuran lamanya. Kalau dipikir-pikir lagi, serigala berukuran biasa memang lebih masuk akal. Bahkan manusia bodoh ini pun tidak akan membiarkan anak singa berkelahi, mungkin. Aku mau anak Fen. Baiklah, ukuran biasa. Dia mengabaikan semua permohonannya. Yah, Fen memang imut tidak peduli ukurannya, aku akan bertahan. Mungkin aku akan membuat diriku lebih besar lagi. Ya, tidak, Sofia tidak menyukai ide itu. Lagi pula itu tidak masuk akal. Seberapa jauh lagi kota manusia itu? Topiknya sudah selesai. Sekitar 2, tidak, lebih tepatnya 3 hari, kurasa. Tapi, mungkin kita bisa bertemu beberapa dari mereka lebih awal. Maksudmu seperti manusia di luar kota? Seperti mengumpulkan makanan atau sumber daya? Ya, hanya sedikit dari mereka yang meninggalkan kota karena suatu alasan, tapi kita bisa bertemu beberapa malam sebelum tiba di kota. Mungkin lebih cepat kalau kita bertemu beberapa yang sangat bodoh, suka bertualang. Lagi pula, sehari bagi kita bisa dengan mudah berarti seminggu jauh dari rumah bagi mereka. Aku jadi bersemangat. Sofia tak menyangka ia bisa melihat kerabatnya, secara visual, secepat ini. Kurasa tidak ada alasan untuk menjadi, serigala itu tidak menunjukkan perasaannya saat melihat manusia. Coba bayangkan dirimu di posisiku, Feni. Tidakkah kau ingin sekali menemukan salah satu dari kalian setelah datang ke dunia yang tak dikenal? Itulah alasan mengapa aku ingin menjaga ekspektasimu tetap rendah, Sofia. Aku sudah tahu lebih banyak tentang manusia di dunia ini daripada yang kuinginkan. Saya senang dengan perhatian Anda, tapi saya ingin mendapatkan kesan saya sendiri tentang mereka. Ya, itu sebabnya aku tidak memaksamu untuk berhenti pergi. Hanya bilang kamu harus tetap rendah hati. Fen tidak ingin dia terlalu kecewa. Kurasa aku tidak bisa tidak bersemangat. Maaf Fen, aku tipe orang yang hanya belajar dengan cara yang sulit. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu setelahnya. Dia menyerah membujuk gadis itu. Terima kasih. Tentu, meski begitu, dia tidak senang dan tidak menantikan reaksi Sofia. Sisa malam itu terasa agak canggung. Karena itu dan karena ia ingin memulai hari esok lebih awal, Sofia memutuskan untuk tidur lebih awal. Baiklah, selamat malam, Fen. Ya, selamat malam. Ia memutuskan untuk begadang sedikit lebih lama dan memikirkan langkah mereka selanjutnya. Maksudku, dia mungkin benar dan entah bagaimana bertemu 1 atau 2 manusia yang baik. Lagi pula, dia sangat beruntung. Tapi, kurasa itu tidak akan terjadi. Kurasa kunjungan kita di kota manusia ini akan sangat singkat. Apa yang harus dilakukan setelah itu? Bisfok. Ya, itu mungkin bukan ide yang buruk. Kebanyakan dari mereka, sekali lagi,
secara visual, memang mirip manusia. Dari yang kulihat sejauh ini, mereka orang baik. Mungkin agak liar. Ah, tapi Sofia juga. Ia melirik gadis yang sedang tidur itu. Selain saat dia memikirkan kehidupan sebelumnya, gadis itu bahkan tidak bisa diam 5 menit pun. Kurasa dia akan sangat cocok dengan manusia buas. Dan, sejujurnya, aku juga jauh lebih menyukai mereka daripada manusia. Sebaik apapun orang di luar sana. Tapi, itu keputusan Sofia, bukan aku. Ayo kita sarankan kota manusia buas kepadanya setelah kita selesai dengan kota manusia. Setelah menyiapkan rencana cadangan, Fen pun mengakhiri harinya. Bab 13 bermain dengan makanan. Keduanya berbincang tentang kunjungan ke kota manusia, dan mereka memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Fen tidak menyukainya karena ia tidak menyukai mereka, tetapi ia juga tidak melarangnya. Karena tidur lebih awal, Sofia tidak mengantuk seperti hari sebelumnya. Namun, serigala itu tetap perlu sedikit usaha untuk membangunkannya. Selamat pagi, Fen. Ya, selamat pagi. Mau sarapan? Nah, aku baik-baik saja. Aku akan ambil, apa tadi? Baiklah, nanti saja beli buah beri. Begitu. Apa yang ingin kau lakukan hari ini, Sofia? Mulai mempelajari sihir alam atau? Ia berusaha mengalihkan perhatiannya. Bisakah kita membahas beberapa hal hari ini? Aku tertarik dengan sihir, tapi aku rasa aku tidak akan bisa berkonsentrasi saat ini. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Ya, kamu harus bisa fokus dengan baik. Baiklah, terima kasih. Setelah Fen menikmati sarapannya seperti biasa dan Sofia memetik beberapa buah beri sebagai camilan, keduanya pun mulai berlari. Mereka terus melaju menuju kota manusia dengan kecepatan tinggi tanpa ada yang perlu dibicarakan. Berlari hingga sore hari, Fen dan Sofia akhirnya memutuskan untuk beristirahat, bukan karena lelah, tetapi karena terlalu membosankan untuk melanjutkan perjalanan. Bagaimana dengan makanannya, Sofia? Kamu pasti lapar setelah lari-lari begini. Ya, kamu benar, rasanya seperti aku membakar 1.000.000 kalori hari ini. Bagus, coba lihat, sayuran di sekitar sini. Ah, tidak, jangan repot-repot, Fen. Daging. Aku ingin makan sekitar 1 ton protein. Setelah berolahraga seharian, aku sangat menginginkan protein. Oh, jadi, akhirnya kamu mengakui kehebatan daging, ya. Luar biasa. Sempurna. Ternyata ada beberapa kol di sekitar sini. Biar aku ambilkan secepatnya. Ah, bolehkah aku mencobanya, Fen? Selain burung besar itu, benda yang tak sengaja kubunuh karena mengejutkanku, aku belum pernah melawan apapun. Tentu, aku tidak keberatan. Bolehkah aku ikut? Aku penasaran bagaimana kau akan memburu mereka. Tentu saja. Mereka 3 titik ini sekitar 300 meter di belakang pepohonan di sebelah kiri kita, kan? Sofia menggunakan sihir deteksinya untuk memindai area tersebut dan mencari respons yang tepat. Setelah memastikan targetnya, keduanya dengan hati-hati menyelinap menuju mangsanya. Mari kita lihat, sambil bersembunyi di balik semak-semak, Sofia memikirkan cara untuk mengalahkan mereka. Bolehkah aku bermain-main sebentar? Silakan saja. Oke, ayo kita jebak mereka dulu. Setelah berkata begitu, tanah di bawah kau mulai bergemuruh. Sebelum mereka sempat bereaksi, bumi terbelah, dan mereka jatuh ke dalam lubang yang baru saja mereka buat. Lubang itu tidak cukup dalam untuk membunuh mereka karena masih ada suara tangisan yang terdengar dari hewan-hewan itu. Yah, aku bisa saja membunuh mereka, tapi karena mereka tidak menimbulkan ancaman sedikit pun, aku agak ingin mencoba 1 atau 2 hal. Aku mengerti. Aku sangat mengerti, Sofia. Bermain-main dengan mangsamu karena perbedaan kekuatannya begitu besar juga membuatku sangat senang. Apalagi sekarang, begitu banyak pilihan, aku bisa menutup lubang itu, membiarkan mereka mati lemas,
mendorong dinding-dindingnya hingga rata, mengisi lubang itu dengan air, menenggelamkan mereka, membakar lubang itu, memanggang mereka. Emmo, teriakan memilukan terdengar dari lubang itu. Mangsa yang terperangkap itu tampaknya menyadari bahwa ajal mereka sudah dekat. Sofia, tolong ingat bahwa kita berencana untuk memakan setidaknya satu dari mereka. Beberapa idemu, meskipun terdengar menyenangkan, tidak akan menyisakan banyak makanan yang bisa dimakan. Ah, kau benar. Sofia menyadari kesalahan dalam pikirannya. Oh, ada sesuatu yang ingin kuuji saat aku belajar sihir udara. Sebaiknya ku coba sekarang. Menutup matanya, ia memfokuskan konsentrasinya. Fen tampak tertarik dengan apa yang dia lakukan. Udara, bagaimana komposisi udaranya lagi? Apakah 20%? Titik-titik tanda tanya. Hampir, kurasa sekitar 21% oksigen, kan? Hampir seluruh sisanya adalah nitrogen dengan sedikit gas lain seperti argon dan karbon dioksida, tapi untuk saat ini kita abaikan saja. Aku cukup yakin udara di dunia ini kurang lebih sama. Setidaknya terasa seperti itu. Oke. Mari kita coba hilangkan oksigen di dalam lubang itu. Kurasa kita biasanya mati setelah beberapa saat ketika kadarnya turun di bawah 10%. Atau lebih rendah dari 8%. Yah, terserahlah. Mari kita hilangkan sebanyak mungkin. Sofia, serigala itu, yang belum pernah mendengar sebagian besar kata-kata ini, jelas bingung dengan gumamannya. Aku harus berkonsentrasi di sini, Fen. Maaf, dia tidak bermaksud mengganggu gadis itu. Ayo lanjutkan, sambil berkonsentrasi kembali, ia mencoba beberapa hal hingga menemukan jawabannya. Oh, kurasa berhasil. Apa itu? Dia masih tidak mengerti. Beberapa teriakan terdengar dari lubang itu, tetapi semakin lama semakin tak terdengar hingga akhirnya benar-benar sunyi. Tak lama kemudian, 3 dentuman terdengar saat koko itu jatuh ke samping, masih sedikit berkedut tetapi tak lama kemudian mati. Apa yang kau lakukan, Sofia? Ia mencoba mendekat ke lubang itu untuk melihat, tetapi Sofia menghentikannya. Jangan ke sana dulu, Fen. Berbahaya, bahkan untukmu. Tunggu sampai sihirku benar-benar habis. Sekitar semenit berlalu sebelum Sofia berjalan ke lubang itu. Sekarang aman. Oh oke. Sambil bergabung dengan Sofia, ia menunduk dan melihat sapi-sapi yang mati tanpa luka sedikit pun. Apa yang kau lakukan? Bagaimana menjelaskannya, Fen? Apakah kamu tahu apa itu udara? Udara ya udara. Ekspresinya seolah berkata, apa yang sebenarnya dibicarakan gadis ini, karena dia tidak mengerti pertanyaannya. Jadi itu benar-benar tidak dikenal di dunia ini. Udara atau atmosfer sebenarnya adalah kombinasi dari banyak hal yang berbeda. Api, misalnya, tidak menggunakan udara secara keseluruhan untuk membakar, melainkan gas yang kita sebut oksigen di dunia lamaku. Begitu konsentrasi oksigen terlalu rendah, api pun padam. Itulah yang biasanya terjadi pada api di ruangan tertutup. Nah, oksigen digantikan atau diubah menjadi gas lain, tapi itu tidak sepenting itu sekarang. Bukan karena aku tidak tahu cara kerjanya atau semacamnya. Baiklah. Dia hampir tidak bisa mengikutinya. Hal yang sama berlaku untuk makhluk hidup. Begitu kadar oksigen di udara terlalu rendah, mereka mati. Bahkan, bagi mereka, keadaannya bahkan lebih buruk. Meskipun api umumnya bergantung pada ketersediaan oksigen yang cukup, ketika persentase gas-gas tertentu di udara berubah terlalu banyak, makhluk hidup dapat keracunan hanya dengan menghirup udara itu sendiri. Fen mencoba memahami konsepnya. Jadi, udara pada dasarnya adalah campuran berbagai hal. Mengubah campuran ini bisa membunuh kita. Kurang lebih. Tapi campuran itu, kecuali oksigennya terlalu rendah, pasti jauh berbeda. Kalau tidak, itu hanya akan sedikit melukaimu, atau paling banter, membunuhmu dengan cara yang sangat lambat namun menyakitkan.
Cara mati seperti itu akan jauh lebih buruk daripada mati lemas biasa karena kau masih bisa bernapas. Itu tidak bisa menjaga tubuhmu tetap berfungsi, membiarkanmu mati sedikit demi sedikit dalam waktu mungkin bahkan berjam-jam. Sofia, kamu bisa sangat menakutkan, bahkan aku sendiri pun enggan menggunakan cara seperti itu. Kasar sekali. Dia tidak suka tuduhannya. Koko itu matinya cepat banget, ya. Sekarang setelah kau menyebutkannya, itu terjadi kira-kira bersamaan dengan saat kau mencekik seseorang, tidak, bahkan lebih cepat dari itu. Lalu apa yang kau lakukan? Saya menghilangkan oksigen di udara, membiarkan mereka mati lemas dalam sekejap. Ah, begitulah adanya. Yah, mencekik mereka dengan cara biasa akan jauh lebih mudah, tapi aku ingin mencobanya. Ya, rupanya kau melakukan sesuatu yang cukup, tidak, benar-benar keterlaluan, dilihat dari kekuatan sihir yang kau curahkan pada idemu ini. Ya, susah banget sih menahan oksigen. Gara-gara itu, aku jadi makin lapar sekarang. Fanny, sisanya biar kamu yang urus. Gadis ini, sesuai permintaan, ia mengumpulkan mayat-mayat itu dan mulai menyiapkan makanan mereka. Sulit menentukan apakah makan siangnya terlambat atau makan malamnya lebih awal, karena waktu yang tepat di antaranya. Karena itu, masih ada cukup banyak waktu tersisa setelah mereka berdua selesai makan. Makanannya enak sekali, terima kasih, Fan. Sofia mengusap perutnya, tampak puas. Itulah keunggulan daging bagimu. Karnivora penghuni itu merasa puas. Lalu bagaimana? Mau bertahan sedikit lebih lama? Tidak, kurasa kita sudah cukup membahasnya hari ini. Kau benar, kita telah membuat kemajuan yang jauh lebih baik daripada yang kukira. Bahkan jika kita tidak melanjutkannya, kurasa kita bisa bertemu manusia pertama sekitar waktu yang sama seperti sekarang besok. Benarkah begitu? Entah bagaimana Sofia tampak kurang antusias dibandingkan yang dia kira. Ada apa? Kamu sudah kemana-mana hari ini, dan sekarang kamu kembali murung. Aku banyak berpikir, dan sekarang aku agak khawatir. Khawatir? Ya, setelah didesak, Sofia akhirnya terbuka pada serigala itu, dan keduanya kembali terlibat dalam percakapan kecil yang membuatnya sedikit melampiaskan kekesalannya. Bab 14 Alam dan Sihir Cahaya. Setelah Fan membahas kasus Sofia yang bersikap begitu gelisah hari ini, dia mengakui bahwa dirinya khawatir tentang sesuatu yang menyebabkan emosinya campur aduk. Khawatir? Ya, itu menjelaskan kenapa kamu nggak mau sarapan atau hampir sepanjang perjalanan cuma diam. Ya, aku sedang tenggelam dalam pikiranku. Apakah ini tentang manusia-manusia lemah itu lagi? Serigala itu dengan mudah menebak alasannya. Yah, ya, dan aku juga. Aku memang terlihat seperti manusia, tapi di dalam, bukankah aku jauh lebih mirip kamu, Fan? Intinya, monster dengan kekuatan yang luar biasa. Dia tidak bisa melupakan topik itu. Maksudku, itu sendiri bukan masalah. Malah, itu keren banget. Sofia sudah menyukai sihirnya. Tapi bagaimana kalau mereka tahu? Memang, katamu mereka bukan ancaman bagiku, tapi mereka pasti takut padaku, kan? Sangat mungkin. Bukankah mustahil untuk berteman dengan salah satu dari mereka? Mereka tidak bisa merasakan kekuatan sihir, jadi selama kau tidak memusuhi mereka. Kalau kau tidak menjadi gila, yang mungkin jadi masalah untukmu, mereka tidak akan menyadari bahwa kau adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari manusia biasa yang tak berdaya. Jadi, tidak ada sihir yang mencolok. Pilihan terbaiknya adalah tidak sama sekali, atau pikirkan beberapa nyanyian mewah sebagai penutup saat menggunakannya. Bukan sihir. Sofia sudah memutuskan bahwa menggunakan mantra dan sebagainya akan terlalu memalukan dan mustahil baginya. Kalau memang ini yang kau inginkan, ya sudah. Fan mengira diskusinya sudah selesai. Tapi bagaimana nanti? Bayangkan saja pikiran gilaku menemukan seseorang. Bisakah aku menceritakan tentang diriku kepada mereka,
Atau akankah mereka terlalu takut, betapapun dekatnya kami? Maukah kau kujawab? Mengetahui tentang manusia di dunia ini, serigala itu ragu apakah ia ingin mendengarnya. Tidak, aku tidak tahu. Sofia merasa dia sudah tahu jawabannya. Yah, memikirkan semua itu membuatku sedikit frustrasi, dan itulah kenapa aku, seperti ini hari ini, dan juga akhirnya bermain-main dengan kau-kau itu tadi sebagai terapi, atau lebih tepatnya, pelepas stres. Itu yang terjadi kalau kamu frustrasi. Fen mengingatkan agar tidak membuatnya marah saat itu. Lagi pula, nak, kamu terlalu asyik dengan topik ini. Daripada mengkhawatirkan sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak, fokus saja pada saat ini, dan simpan masa depan untuk nanti. Maksudku, kamu sudah khawatir memberitahu seseorang yang dekat denganmu tentang kekuatan sihirmu yang luar biasa. Sofia, kamu belum pernah melihat manusia sungguhan. Kamu melewatkan setidaknya 5 langkah. Ahaha, tawa kering tersungging di bibirnya. Ya, kau benar. Itu kebiasaan lamaku. Berpikir berlebihan dan merasa depresi atau frustrasi. Sofia tiba-tiba berhenti. Kenapa? Bukankah kebiasaan-kebiasaan ini seharusnya sudah hilang sekarang, setelah dewa itu meningkatkan kepribadianku? Kerjakan tugasmu dengan benar, dasar bodoh. Sudah lama sejak gadis itu mengeluh ke langit. Serigala itu sedang memikirkan sesuatu. Katakan padaku, dia menduga itu tentang dirinya. Aku tidak yakin, tapi kurasa aku mulai lebih memahami sifat-sifatmu yang ditingkatkan. Apa? Katakan padaku, itu cuma teori, oke. Kurasa pengawas itu mengambil statistikmu dari dunia lamamu dan menambahkan sesuatu ke dalamnya, daripada memaksimalkannya, atau berusaha keras untuk itu. Oh, aku juga punya ide yang sama. Sebelumnya ia sempat berpikir begitu, didukung dengan fakta bahwa ia sudah di atas rata-rata dalam hal kebugaran, membuat kekuatannya luar biasa di dunia ini. Juga, seperti bagaimana aku sangat tidak beruntung di dunia lamaku dan masih agak sial di sini. Tentu saja, Fen tidak setuju dengannya, tapi setidaknya Fen sepertinya sudah mengerti teorinya, jadi Fen tidak repot-repot mengoreksinya. Aku juga rasa doronganmu bisa kelebihan beban. Petik 2. Maksudku, aku berhasil melihat sisi pemalumu sekali atau 2 kali setelah sesuatu yang memalukan terjadi. Oke, hari ini jadi indikator lain. Kekhawatiran apa di dunia lamamu yang membuatmu depresi? Seperti kebanyakan orang, mungkin sesuatu yang remeh seperti masalah cinta, kan? Tepat sekali. Sebaliknya, di sini kamu mengkhawatirkan penerimaan seluruh rasmu. Skalanya sangat berbeda sehingga bahkan dengan dorongan yang kamu dapatkan, kamu tidak mampu mengatasinya. Bahkan mungkin ada kemungkinan bahwa begitu kamu memiliki perasaan negatif tentang sesuatu, hal-hal ini juga akan ikut terdorong. Itu sebenarnya masuk akal, Fen. Tapi, sifat negatifnya meningkat. Dia harus bersiap untuk lain kali aku melihatnya, si pengawas mungkin telah membuat kesalahan. Jadi, seperti yang sudah kukatakan berkali-kali, berhentilah mengkhawatirkan segalanya dan nikmati saja dunia ini dengan kekuatanmu. Kebiasaan buruk atau perasaanmu seharusnya tidak bisa memengaruhimu dengan cara itu. Begitu ya? Yah, aku tidak bisa menjaminnya, tapi aku akan ingat untuk hidup lebih bebas. Besar. Oke, sambil menarik napas dalam-dalam, Sofia langsung mencobanya. Fen, kita masih punya waktu seharian. Beri aku beberapa instruksi tentang sihir alam. Ayo. Dengan semangat yang kembali membara, keduanya melanjutkan latihan sihirnya. Mencari subjek uji yang cocok, Fen segera menemukan tanaman merambat yang tampak indah tergantung di pohon terdekat. Lihat tanaman merambat tebal di sana, Sofia. Coba rasakan. Aku sebenarnya tidak suka mendengarnya, tapi oke. Tentu saja. Sofia berjalan menuju pohon, tetapi serigala itu segera menghentikannya. Jangan dengan tanganmu, gunakan pikiranmu. Tentu saja, seharusnya aku tahu sebanyak itu.
Bagaimana perasaanku dengan pikiranku? Temukan, seperti makhluk hidup dengan sihir deteksi. Lalu, coba sentuh versi imajinernya di dalam pikiranmu dan bayangkan itu sebagai hal yang nyata. Kedengarannya agak, aneh, Sofia mengucapkan hal pertama yang terlintas di kepalanya. Petik 2, maaf, tapi, bukankah lebih baik menyentuh, yang asli dulu? Wah, aku nggak percaya aku baru bilang begini. Baiklah, lanjutkan, dia menyerah. Oke, setelah mendapat izin, Sofia akhirnya berjalan ke pohon itu dan menyentuh sulur yang dimaksud. Setelah merasa cukup, ia segera kembali ke temannya. Jadi, apakah kamu menemukan sesuatu? Ya, ternyata itu tanaman. Wah, pintar sekali ya kamu. Coba lebih rajin lagi, ya. Ya, sambil tertawa kecil, Sofia kembali ke mode serius. Coba lagi. Sekarang, fokus dan hubungkan dirimu dengan tanaman merambat itu. Menutup matanya seperti biasa saat fokus, ia mencoba seperti yang diperintahkan. Lihat sulurnya, rasakan sulurnya, terhubunglah dengan sulurnya, kendalikan sulurnya. Setelah memegang tanaman itu, ia berhasil dalam percobaan pertamanya yang cukup serius. Sulur itu perlahan mulai bergerak canggung, tetapi semakin keras Sofia mencoba, semakin lancar kendalinya atas tanaman itu. Tak lama kemudian, kecanggungan itu hilang sepenuhnya. Kau memang gadis yang berbakat. Fen sungguh tidak menyangka gadis itu bisa menguasai dasar-dasar sihir alam secepat ini. Meskipun begitu, itu bukan hal baru baginya. Rasanya agak aneh, tapi cukup menyenangkan. Kurasa kau pernah bilang kalau kau bisa menggunakan tanaman merambat dan sejenisnya untuk mengikat targetmu, kan? Matanya mulai berbinar. Bisa, tapi dia tidak suka cara gadis itu menatapnya saat berkata begitu. Ingatlah bahwa aku juga bisa melakukannya, dan aku yakin aku masih lebih baik dalam mengendalikan mereka saat ini. Kau mungkin ada benarnya. Sofia menyerah pada apapun yang sedang direncanakannya, terutama demi keselamatannya sendiri. Pilihan yang bagus, apalagi yang bisa dianggap sebagai keajaiban alam. Banyak sekali. Seperti biasa, sebenarnya, hampir semua hal yang bisa Anda bayangkan berkaitan dengan alam. Itu agak luas. Dia tidak bisa melihat dengan jelas jaraknya yang lebar. Memang, sihir alam itu sangat kompleks. Sejujurnya, selain sedikit mengutak-atik tanaman, saya tidak terlalu tertarik dengan kategori sihir itu. Oh, itu bikin aku makin liar. Main-main dengan sesuatu yang gak kamu main-mainin. Nanti aku pikir-pikir lagi. Aku mengharapkan hal-hal besar. Fen tidak akan menghentikannya. Cuma dasar-dasar sihir terang dan gelap yang kurang sekarang, ya. Ya, kamu telah membuat kemajuan yang luar biasa mengesankan hanya dalam beberapa hari. Aku benar-benar kesulitan memahami ini. Nah, masih ada sihir yang belum dikategorikan atau asli, yang sejauh ini membutuhkan usaha paling besar. Aku sudah tidak sabar untuk berusaha lebih keras lagi. Anda benar-benar memiliki sikap yang tepat, itu sudah pasti. Karena belum memikirkan cara memanfaatkan sihir alam yang menyenangkan, Sofia merasa latihan hari ini sudah cukup. Keduanya mulai mendirikan kemah untuk malam itu. Setelah semuanya siap, mereka bersantai di depan api unggun setelah matahari terbenam. Fen, apakah sihir terang dan gelap sulit dipelajari? Lagi pula, dia terlalu terpikat hingga tak bisa melepaskannya. Aku ingin sekali bilang iya, tapi aku juga akan bilang hal serupa tentang sihir alam, jadi dia tidak yakin seberapa mudah Sofia bisa menangani mereka. Yah, mereka memang sulit dibayangkan. Maksudku, menciptakan cahaya dari ketiadaan agak sulit dipahami. Sambil berkata begitu, sebuah sumber cahaya kecil muncul di atas kepala mereka. Aku tidak yakin bagaimana aku harus menjelaskan apa yang harus kalian bayangkan untuk mengaktifkan sihir itu. Sofia mengamati bola cahaya kecil itu.
Bukankah itu pada dasarnya hanya sebuah bola lampu? Ia benar-benar membayangkan keajaiban itu dengan mudah. Bola lampu, ya, hehehe, ayo kita coba semaksimal mungkin. Lupakan satu lampu, ya, ayo kita coba beberapa lampu sorot stadion itu. Sofia, sekali lagi dia punya firasat buruk. Sekarang mereka pakai LED, kan? Armada lampu super terang itu. Oke, coba saja. Sudah membayangkan gambar yang bagus, Sofia menjentikkan jarinya sambil mengaktifkan sihirnya karena menurutnya akan terlihat keren. Segera setelah sihirnya menyala, ia menyadari betapa berlebihannya ia melakukannya. Sofia, serigala itu tak percaya apa yang dilihatnya. Seluruh lingkungan mereka menjadi begitu terang sehingga seolah-olah matahari belum pernah terbenam hari ini. Ahaha, ayo kita nonaktifkan itu secepatnya lagi. Begitu saja, sedetik kemudian, semuanya kembali gelap, hanya api dan bintang yang menerangi area tersebut. Apa itu tadi? Ya, maaf, mungkin aku sedikit curang. Dicurangi. Begini, meskipun kami tidak punya sihir di dunia lamaku, kami punya sesuatu yang disebut sains. Dengan menggunakan sains dan imajinasi, beberapa orang jenius berhasil menciptakan banyak teknologi, termasuk cahaya buatan. Di duniaku, aku hanya menciptakan kembali salah satu yang paling terang dari teknologi-teknologi ini dan mengganti bagian sainsnya dengan sihir dunia ini. Petik 2, petik 2. Ada apa, Fen? Bukan apa-apa, cuma mikirin posisiku di dunia ini. Mengalami sedikit krisis eksistensial sebagai salah satu makhluk terkuat di dunia ini, yang disebabkan oleh muridnya sendiri. Serigala itu bingung bagaimana menghadapi situasi tersebut. Tetapi, teknologi, ya, kurasa manusia di sini juga punya benda ini, untuk menutupi kekurangan sihir mereka, tapi, nggak ada yang perlu diomongin, dunia lamamu sepertinya cukup, luar biasa. Bisa menciptakan sesuatu seperti itu tanpa sihir. Dia sedang membicarakan aksi ringan yang dilakukan Sofia. Benar, mereka adalah sekelompok orang yang cerdik. Hari ini, Fen lah yang merasa agak lelah dan tidur lebih awal untuk perubahan. Sofia terus mencoba beberapa lampu kecil untuk bersenang-senang selama beberapa saat. Ia segera bergabung dengan serigala karena hari itu juga melelahkan baginya. Bab 15 menemukan manusia. Setelah Sofia mengalami kemajuan yang tak terduga, atau lebih tepatnya, tiba-tiba dalam hal sifatnya, terutama sihir yang berkaitan dengan cahaya, ia dan Fen memutuskan untuk terus maju menuju kota manusia berikutnya hari ini juga. Setelah mencapai kemajuan yang pesat, keduanya akhirnya berhenti di sore hari karena mereka telah menemukan sebuah danau kecil, yang tampaknya menjadi tempat yang sangat baik untuk berkemah untuk sementara waktu. Maksudku, kita bisa melanjutkan perjalanan sedikit lebih lama, tapi itu tidak masuk akal karena kita akan tiba setelah gelap. Aku juga tidak ingin berkemah terlalu dekat dengan kota manusia. Terlalu merepotkan untuk dilakukan, sungguh. Fen memberikan informasi terbaru tentang situasi mereka. Tidak masalah bagiku. Aku ingin bermain-main dengan sihirku. Silakan. Tapi aku sarankan untuk tidak melakukan hal-hal yang terlalu mencolok, terutama yang berskala besar seperti sihir cahaya kemarin. Aku belum merasakannya, tapi mungkin ada kemungkinan manusia berada tak jauh dari kita. Ia memperingatkannya demi kebaikannya sendiri. Sofia memasang ekspresi rumit. Gadis, apa yang sebenarnya kau rencanakan? Aku ingin mencoba sedikit kombinasi sihir api dan udara. Ingat soal oksigen di udara yang kuceritakan. Aku ingin mencoba dan melihat apa yang terjadi pada sihir api ketika aku meningkatkan oksigennya sedikit saja. Seberapa mencoloknya itu? Fen tidak dapat membayangkan hasilnya. Yah, sangat. Dia memikirkan bola api raksasa. Sejujurnya, aku tidak peduli dan sebenarnya ingin melihatnya, tapi manusia-manusiamu mungkin akan takut. Kau yang memutuskan. Dia penasaran, tapi dia tahu Sofia mungkin punya pendapat berbeda. Ya, benar juga. Kita coba skala yang lebih kecil dulu.
Ngomong-ngomong, kalau kita benar-benar dekat dengan wilayah manusia, bukankah itu berarti ada banyak sekali tanaman, sayur, dan buah yang bisa dimakan di sekitar sini? Ah, kukira kamu akhirnya bertobat kemarin. Sesekali makan daging panggang itu enak, tapi aku tidak bisa melakukannya setiap hari. Sayang sekali. Tapi ya, sebagian besar barang di sini yang terlihat bisa dimakan, sebenarnya bisa dimakan. Oh, waktunya aku serius. Prospek makanan membuatnya sangat termotivasi, dan Sofia pun bersemangat untuk memulai. Karena tidak ingin membiarkannya berkeliaran sendirian di tempat ini, Fen memutuskan untuk mengikutinya sambil mendesah. Selama setengah jam berikutnya, Sofia dengan senang hati mengumpulkan tanaman dan menikmati buah-buahan yang ditemukannya. Namun, tak lama kemudian, ia menyadari bahwa temannya tampak sedikit gelisah. Ada apa, Fen? Ada yang ketemu? Yah, ada beberapa manusia di dekat sini. Dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan informasinya. Serius? Aku nggak sadar sama sekali. Di mana? Dia melihat sekeliling tapi tetap nggak melihat apa-apa. Sihir deteksi. Beberapa ratus meter di sebelah kiri kita, mungkin 1 kilometer. Sihirku terus menyala, tapi di sebelah kiri kita, ya. Coba lihat, ada satu titik merah yang ukurannya mirip kolmu yang biasa, jadi aku tidak memperhatikannya. Ada 3 titik kecil di sekitarnya. Bukankah ini anak-anak kau? Berada tepat di sebelah mereka dan jauh lebih kecil. Tunggu, terus-terusan. Tidak, Sofia, ukuran titik-titik itu ditentukan oleh kekuatannya, bukan ukuran benda itu sendiri. Begitu, ya, itu jauh lebih masuk akal. Dia mengangguk mengerti. Tunggu, apa? Atau tidak, karena dia sama sekali tidak mengerti. Titik-titik di sebelah kau lebih kecil, tahu. Bagaimana itu masuk akal? Sofia, ya, sudah kubilang, manusia itu lemah. Tentu, tapi tidak sebanyak itu. Manusia tidak mungkin lebih lemah dari makanan pokok kita sampai sekarang, kan? Benar. Mau pergi dan melihat-lihat, ya, tidak mungkin dia bisa mempercayainya. Baiklah. Sambil berkata begitu, Fen menggunakan sihirnya dan mengecilkan tubuhnya hingga seukuran serigala biasa, tingginya mencapai sekitar pinggul Sofia untuk berjaga-jaga. Dia hanya menatapnya dengan tidak setuju. Apa? Aku ingin anak Fen. Tidak akan terjadi. Aduh. Dengan sedikit cemberut di bibirnya, Sofia mulai bergerak menuju reaksi sihir pendeteksinya. Begitu ia melakukan kontak visual dengan kelompok itu dan menyadari bahwa serigala itu benar, tentang segalanya, ia tampak tercengang. Melihat, Sofia sedang memperhatikan sekelompok 3 manusia laki-laki yang tampak sedikit lebih tua darinya, atau setidaknya tubuhnya. Mereka mengenakan semacam baju zirah kulit dan semuanya dipersenjatai dengan semacam pedang. Soal penampilan mereka, Sofia terlalu kecewa karena ternyata mereka adalah sekelompok manusia laki-laki. Ia tidak repot-repot memperhatikan wajah mereka. Terlebih lagi, mereka saat ini sedang terlibat dalam semacam pertempuran yang membuatnya mempertanyakan banyak hal. Mengeroyok seekor kau dari segala arah, mereka mengayunkan pedang mereka dengan penuh semangat. Sayangnya, kau itu tampaknya tidak menerima banyak kerusakan, bahkan mungkin tidak sama sekali. Fen, apa yang terjadi di sini? Apakah itu kau jenis baru yang langka? Kelihatannya normal saja. Karena memang begitu. Serius. Dengan serius. Mereka memang lemah, kan? Sofia mencoba lari dari kenyataan. Bagi saya, itu tampak cukup standar. Serius. Ulangnya. Serius. Begitu pula serigala itu. Tapi kenapa pedang tidak melukai kau? Apa mereka sebenarnya cukup tangguh? Untuk manusia, mungkin. Maksudku, kulit mereka agak. Benarkah? Sofia juga bukan orang yang tepat untuk ditanya. Baru kemarin, ia bermain-main dengan sekelompok sapi itu seolah-olah mereka hanya mainan.
Belum lagi ia sama sekali tidak menyadari ketangguhan sapi-sapi itu, bahkan mengira mereka hanyalah sapi-sapi standar yang sedikit lebih kecil dari yang dikenalnya dari dunia lamanya. Ah, sepertinya kau sudah cukup. Mo, sebenarnya terdengar bosan, hewan itu mengeluarkan teriakan yang tidak tertarik dan menyerbu ke arah kelompok itu. Awas, dia mulai menyerang. Teriak salah satu manusia begitu dia menyadarinya. Bagus, sepertinya kita memberikan kerusakan yang serius. Mereka hanya menyerang jika merasa nyawa mereka dalam bahaya. Ya, dan sangat cepat. Bukankah kita seperti pemburu terkuat yang pernah ada? Tentu saja, teriak orang-orang itu serempak. Serius, kosakata Sofia telah berkurang drastis sejak ia mulai mengamati manusia pertama yang ditemuinya di dunia ini. Satu-satunya perubahan adalah nada suaranya, yang semakin datar saat ia menyaksikan pertarungan itu. Serius, Fan mengalami nasib yang sama. Apakah mereka nyata? Begitulah kelihatannya. Bangga dengan kerusakan yang mereka timbulkan. Apa? Kerusakan apa? Aku bahkan tidak melihat satu goresan pun pada kau kecil itu. Karena tidak ada. Wajar saja kalau kamu tidak bisa melihatnya. Juga, dia belum selesai dan menarik napas dalam-dalam. Kau itu menyerang kita karena merasa nyawanya terancam. Benarkah? Dilihat dari manapun, ekspresinya menunjukkan kebosanan. Kemungkinan besar dia berpikir, apa kalian sudah selesai? Aku punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Ini jadi agak mengganggu karena aku ingin tidur siang, tahu, atau semacamnya. Itu deskripsi yang tepat untuk perasaan si Kou. Fan menatap hewan itu dan sampai pada kesimpulan yang sama persis. Aku tidak tahu kau bisa bicara Kou. Mereka bahkan merasa paling kuat. Lelucon macam apa itu? Ah, aku mengerti sekarang. Mereka bukan pemburu, kan? Mereka penghibur. Aku mengerti. Semuanya masuk akal sekarang. Sofia, berhentilah menipu dirimu sendiri dan terimalah kenyataan. Dia menatap pemandangan menyedihkan itu lagi. Benarkah itu? Sayangnya, sepertinya kau ingin mengakhirinya. Mo, menjadi sedikit lebih serius, ia meningkatkan kecepatannya dan dengan mudah menabrak salah satu orang itu. Gah! Sambil berteriak seakan-akan akan mati, bocah itu jatuh pingsan ke tanah. Kau binatang rendahan. Beraninya kau menyakiti salah satu dari kami manusia superior. Melihat salah satu rekannya terluka, salah satu dari mereka tampak mendidih amarah, memulai serangan lain pada hewan yang tampak bosan itu. Jangan lancang dan gentar menghadapi kekuatan manusia sejati, semua monster di dunia takut. Tepat sekali, seru orang ketiga. Nasibmu sudah ditentukan ketika kau tidak kabur setelah melihat kedatangan kami, makhluk tingkat tinggi, tapi sekarang kau malah membuat kami marah. Ayo pulang, Fan. Sofia menatap temannya dengan tatapan kosong lalu berbalik. Ia tak sanggup lagi menghadapi lelucon ini. Dengan senang hati, tapi apakah kamu yakin tentang itu, Sofia? Apa maksudmu? Manusia-manusia itu, mereka pasti akan mati. Secara pribadi, aku tidak keberatan karena itu salah mereka sendiri. Mereka menantang musuh yang jelas-jelas kakak, superior dan kalah. Dia kesulitan untuk tetap serius saat membahas makanan kesukaannya seperti ini. Ia benar-benar perlu memikirkannya setelah pertunjukan yang harus disaksikannya. Lagi pula, Sofia sangat ingin melihat manusia. Membiarkan mereka mati begitu saja kini terasa sangat salah baginya, betapapun tak bergunanya spesimen-spesimen ini. Baiklah, sambil menepuk-nepuk pipinya untuk memotivasi diri, gadis itu melangkah maju dan berjalan menuju kelompok itu, berharap tidak menyesali keputusannya. Selanjutnya bab 16 pertama kali marah.